pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai Stat Fundamental Norm. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat nilai-nilai fundamental. Nilai-nilai fundamental tersebut telah menempatkan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai Stats Fundamental Norm atau norma dasar dalam negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai Stats Fundamental Norm karena pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat pokok-pokok kaidah yang fundamental, yaitu adanya peraturan yang ditentukan dan dibuat oleh pembentuk negara dan adanya pernyataan lahir sebagai kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar negara. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua warga di dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini memuat dua dalil. Yang pertama, dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, karena penjajahan memandang manusia tidak memiliki derajat yang sama. Selain itu, alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu inspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kedua makna dalam alinea pertama ini meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuknya. Alinea pertama ini juga menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Bangsa dan negara, termasuk warga negara, harus menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan. Makna alinea kedua. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa pertama, perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat menentukan. Kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang sangat menentukan, yaitu perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Kita harus menyadari bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu, menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain. Bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial.
Berdaulat. Berdaulat mengandung makna bahwa sebagai negara, Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Adil. Adil menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Sedangkan makmur berarti menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran tidak saja secara material, tetapi juga mencakup kemakmuran spiritual dan kebahagiaan batiniah. Inilah cita-cita nasional yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia dengan membentuk negara. Kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa, namun harus diisi dengan perjuangan mengisi kemerdekaan dengan mewujudkan cita-cita nasional. Makna alinea ketiga. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil dari jerih perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu 1. Tujuan negara. Dalam alinea keempat ini mengandung tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Di dalam alinea keempat ini mengandung kehendak untuk menegaskan prinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar, tidak atas dasar kekuasaan belaka. Yang ketiga, di dalam alinea keempat terdapat bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahannya dipilih oleh rakyat, berbeda dengan bentuk kerajaan yang mempunyai pemerintahan yang bersifat turun-temurun. Bahkan ini sejalan dengan kedaulatan rakyat yang bermakna bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara dipegang oleh rakyat. Rakyat yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. Yang keempat, di dalam alinea keempat mengandung dasar negara, yaitu Pancasila.
Kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan bulat dan utuh, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan dicantumkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis konstitusional, Pancasila menjadi sah, berlaku, serta mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negaranya.